Masih semangat di hari Minggu. Masih semangat, terima kasih MPL Arena. Ini dia, akankah menjadi game terakhir untuk Aura ataupun disamakan oleh Bigatron Alpha? Oke, Land of Dawn akan menjadi saksi. Akankah terjadi game yang ketiga ataupun akan ada clean sweep yang akan diamankan oleh Aura Fire? Oke, game pause. Ini bakal bisa dioptimalkan kembali. Yep. Dan kalau misalkan dalam team fight, Kabuki juga harus berwaspada karena dia bakal harus banget nabrak untuk Blazing Duetnya. Dan di sana ada Jesgar dengan Heavy Spin dan Ki dengan Divine Judgment-nya. Ini bakal bisa menghentikan pergerakan dari Kabuki sendiri. Ini dari high-nya bisa dibilang masih tertinggal sedikit nih levelingnya. Walaupun sama-sama level 6, tapi High barusan menjadi level 6. Sementara Jasgar udah masuk di level 7. Mungkin di Turtle selanjutnya kalau mereka tidak bisa menyamakan dari si levelingnya akan sangat nikmat sekali ya spinnya. Udah mulai connect juga ke arah tubuh dari Godiva di mana Ruby pun kali ini tidak akan bisa bertahan lagi walaupun ada reward manipulation yang dibentangkan di bagian belakang Kuna untuk memberikan backup, namun tidak sempat untuk menyelamatkan dari Godiva. 3 resource ultimate ya tadi keluar untuk bisa numbangin Godiva, tapi masih worth it banget apalagi ini masih di menit-menit awal. Gak ada team fight lanjutan pula yang dilakukan oleh kedua tim. Disengage dan masih bermain secara aman, tapi talent prediction untuk saat ini imbang. Ya? Imbang. 3 untuk Aura, 3 untuk Bigatron Alpha. Turtle kembali diamankan oleh Jasgar. Oleh Bigatron Alpha tanpa adanya gangguan yang berarti. Yap, dan itu bahkan tanpa adanya kontes ya. Kalaupun ada kontes di atas kertas, dari Jesgarnya ini lebih enak banget untuk bisa mengamankan objektif tersebut. Heavy Spin plus Retribution bisa ngejauhin siapapun yang bakal mendekat ke area Turtle ataupun Lord itu. Dan bisa secure. Dan kalian juga bisa men-secure uang jajan kalian dengan diskon Grab sampai dengan 50% dan 26.000. Itu tidak kena barusan Emo Vendetnya dan sekarang pertempuran yang kembali terjadi. Godiva pun langsung terkurung dan menghilang dengan sangat cepat. Tapi barusan Endless Shot-nya udah mulai connect. Hai masih bisa sempat dan juga mengumpulkan dari stack yang akan menjadi sebuah hal yang mematikan untuk pemain dari Bigatron Alpha dan Bigatron Alpha. Kehilangan satu orang, markinya menghilang, namun untuk kali ini Gamora masih bisa terselamatkan dengan adanya Kaye yang mengganggu Facehugger. Yap, backup-annya begitu cepat walaupun sebenarnya masih ada Wings by Wings yang terganggu dengan efek slow-nya. Tapi ternyata di arah bottom lane ada satu cutting yang dilakukan oleh Chorizo sendiri nih. Agak sedikit harus dipaksa untuk mundur. Tapi kalau bisa kita lihat dari emblemnya, Facehugger di sini menggunakan adanya Impurage. Dia bakal meridus dari mana cost-nya juga. Bakal bisa nge-spam terus-menerus. Begitupun dengan Gamora dengan satu buah Mystery Shop. Item dependent dari seorang Farsha. Dengan Mystery Shop ini akan menjadi jawaban juga sih. Ini di awal, kalau memang Kabuki ketekan terus-terusan kayak begini, mungkin ini udah kodrat dari Cloud yang memang mendapatkan tekanan terus-terusan. Sementara ada 3 hero mendadak hadir di area tersebut. Sementara di area yang berbeda, Hai, sedikit lagi bisa di dalam tubuhnya dan flicker dikeluarkan. Fluffy berada di dalam satu tiga yang sama. Bisakah dia pergi? Dan benar saja Fluffy-nya masih bisa selamat, tapi tidak untuk Hai karena dilompatin lapu-lapu, terkurung dia di situ. Dan sebenarnya kalau dari Endless Shard itu, detik-detik terakhir dia mau meledak, itu bisa di-flicker kan? Karena dia diam di tempat kan? Dan ini ada 2, 3 bahkan hero yang bisa ngedash. 4, sisanya bawa flicker. Jadi ini bakal ada satu security lagi di dalam tubuhnya. Bisa menghindari Endless Shard. Ini Turtle-nya sekarang bisa diambil lagi sama Bigatron Alpha. Ini awal yang sangat baik loh untuk mereka. Bener-bener awal yang baik untuk mereka karena tidak ada gangguan sama sekali. Tapi Facehugger berusaha untuk bisa menghantarkan damage lewat Void Crystal again and again. Turtle Lane presented by Samsung Galaxy S23 berhasil diamankan oleh Bigatron Alpha. Yap, dan terlihat agak sedikit berbeda ya pastinya. Game yang tadi pertama benar-benar panas banget, sengit banget, jual beli serangan. Dan sekarang dengan adanya 5 poin eliminasi dan 2.700 net worth, membuat dari segi itemnya juga sekarang lebih unggul. Farsha dengan adanya Arcane Boots, Clock of Destiny menuju ke arah Lightning Trancheon. Carry sudah selesai dengan 2 item attack speednya. Dari Corrosion dan Golden Staff yang menuju ke arah satu buah Wind of Nature. Harusnya sebagai salah satu pengamanan terhadap nanti tabrakan yang akan dilakukan oleh Kabuki dengan Cloud-nya. Beserta Demon Hearts Sword yang sudah selesai. Itu dia, ada konsil yang udah dikeluarkan. Siapakah nantinya akan menjadi korban. Namun kalau dilihat sejauh ini ya, damage di awal ini masih bergantung kepada High aja loh. Cloud masih butuh waktu. Malah untuk sekarang mungkin estimasi dari waktunya akan semakin terlambat. Dengan begitu banyaknya tekanan yang memang
dilakukan terus-terusan oleh Bigetron Alpha. Yap, dan akhirnya mungkin dari Kabuki yang sudah selesai dengan Golden Staff-nya juga ya tadi. Masih butuh banget item dan waktu untuk bisa mendapatkan dari power spike-nya. Ini banyak cancellation juga yang harus menjadi satu perhitungan untuk Kabuki nabrak ke belakang. What? Facehugger menjadi korban lewat satu Divine Judgment dan barusan Jaskarnya berusaha untuk masuk dan juga mengeluarkan dari heavy spin-nya. Berusaha untuk mengusir, tapi barusan I am offended-nya tidak kena ke arah siapapun. Dan itu menjadi satu counter yang gagal kembali. Oke, tapi nampaknya, hai. Oh, dia masih bisa ghosting ya? Masih bisa ghosting, masih bisa pergi, masih selamat dari area tersebut. Dan Bigetron Alpha meninggalkan dengan hampir 5.000 bahkan untuk sekarang net worth-nya. Yap, ini keuntungan besar sih, objektivitas yang menjadi kunci. Dan 5.000 yang sudah diunggulkan, Lord yang pertama sekarang sudah muncul. Dan dengan keunggulan seperti ini, nampaknya gak akan ada kontes sih untuk Bigetron Alpha. Waduh, itu dia Fluffy terkena tetesan yang begitu menyakitkan membuat dirinya kehilangan banyak HP. Di area dari Lord tidak ada gangguan sama sekali. Bahkan Chorizo-nya berhasil memukul mundur Hai. Hai berusaha untuk kabur tersebut tapi malah tergetok kembali akan ke Hai-nya bisa bertahan mencoba untuk mengeluarkan lagi ke arah Endless Sunday tapi tidak berasa sama sekali. Benar-benar bisa ditahan oleh Chorizo dan pertempurannya pecah. Godiva menjadi korban untuk Chorizo-nya tetap berada di bagian depan. Kabuki mengatakan damage yang cukup banyak. Namun masih ada backupan yang bisa diantarkan oleh KYY. Bahkan Marky itu sendiri. Yap, dan tadi lihat ada Endless Shark yang connect di tubuh dari Chorizo. Tapi damage-nya gak masuk karena dia ngedash. Jaskar. Dan Jaskar pun berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini Blazing Blade langsung dikeluarkan begitu saja. Marky-nya akan bisa bertahan. Tapi ternyata tidak sempat untuk mengeluarkan. Kabukinya masih sempat untuk pergi dari area tersebut. Andai kali ini. Oh my God. Oh my God, dan itu adalah sebuah pergerakan yang cukup baik. Namun untuk kali ini, hanya dihancurkan oleh Chorizo. Chorizo ini menjadi abang-abangan yang ngehabek dari lini belakang yang dimiliki oleh Aura Fire dan backupan Gamora. Ini bagus banget juga di saat Facehugger ngejar-ngejar ke arah Marky. Dan untuk saat ini objektif kembali bisa ditabung oleh Bigetron Alpha. Inner turret yang udah mulai beruntuhan. Membuat dari Aura Fire sekarang tertekan banget. Ini Gamora kan membawa Mystery Shop ya. Oke, itemnya cepet banget. Cuman kalau tadi momen itu misalnya ada Magic Worship dirinya ataupun efek bakaran. Kayaknya Cloud tadi menghilang deh. Ya. Karena sekalinya dia balik itu HP-nya hampir gak kelihatan Bu. Plus minus ya. Iya plus minus gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi dia butuh banget item pastinya. Item-item jahat ya untuk bisa ngembangin Godiva dan kalau juga aku Fluffy. butuh tiket. Buat nonton MPL Arena. Betul. Ih, itu langsung bisa ada di Blibli. Langsung. Nanti aku kasih linknya ya. Mantap. Ini Chorizo X-Player galak banget sekarang nih ya. Udah pernah ngacak-ngacak ke bagian belakang dan sekarang Jaskarnya. Udah melakukan heavy spin tapi Godiva satu tetes terakhir tapi ternyata dia melakukan flicker dan juga Emovedon. Tidak bisa bertahan Chorizo sedikit lagi Epic Lisa. Kabuki masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage terus-terusan. Agar bisa menghilangkan langsung ke arah dari Chorizo. Facehugger masih berusaha untuk kabur dari tersebut. Facehugger ada efek bakar dalam tubuhnya. Hai. What are you doing? Dan berhasil untuk bisa menghancurkan lagi karena satu player kah? Yes, 2 tukar 2 untuk saat ini karena tadi Gamora dapetin double kill-nya. Tapi dia nggak punya escape ability lagi, nggak punya flicker, nggak punya wings by wing. Sehingga itu pun kalkulasi yang cukup matang pastinya dari Hai untuk bisa nabrak ke belakang. Dan Marky sudah selesai dengan satu buah Demon Hunter Sword. Fluffy dan Godiva ini harus banget respect. Karena dia nggak bisa menahan terlalu depan lagi. Mereka bakal bisa termeltdown dengan cepat. Dan apalagi dari Ki. Yang kita tahu dengan inisiasi dan inisiasi. Bahkan inisiatornya ada 3. Entahlah itu Chorizo, Ki atau Jesgar. Mau siapa duluan. Tapi walaupun siapapun yang mau coba langsung inisiasi. Follow up dan backupnya itu cepat banget dari Gamora dan Marky. Langsung dilompatin. Sepertinya akan ada satu setup yang gagal. Karena kenapa? Karena Hai-nya. Ada satu lagi yang dikeluarkan. Tapi Chorizo coba lihat hanya ada sedikit para SP yang langsung menghilang. Heavy spin udah mulai connect juga arah Facehugger masih ada flicker, Marky di area berbeda udah berhasil dihancurkan pula. Fluffy sendirian mencoba untuk bisa bertahan di area tersebut tapi ternyata ada 2 burung-burungan yang memang menghajar dirinya. Dikejar jalur udara melawan jalur darat dan menghilang sudah untuk Fluffy di area tersebut. 3 player yang hilang dari Aura Fire ini akan menjadi kesempatan untuk Bigetron Alpha. Bisa mengamankan Lord ter-enhance pastinya. Tanpa adanya kontes sama sekali, Marky yang sesaat lagi juga akan muncul. Wow, Bigetron Alpha ini benar-benar banyak banget PR dari yang harus dihadapin dari Aura Fire nih. Aura Fire harus mau pick off yang mana dulu? Yap. Mau Chorizo-nya, ada Jesgar. Mau Jesgar, ada Ki-nya juga. Banyak ya. Iya karena pusing. Karena posisi dari Marky dan Gamora juga benar-benar ini di belakang banget.
Dan mereka pun harus memikirkan untuk menumbangkan Sorizo ini loh. Lama banget, belum lagi imun yang dimiliki lewat Brave Fighter-nya, tapi deretan item. DHS udah ada, Golden Staff udah ada, ini adalah counter. Ini adalah item yang memang wajib dimiliki oleh pengguna-pengguna dari Cloud. Yap, Queen of Nature juga udah secure juga. Dan ini udah makin sakit lagi dengan Glowing One, Feather of Heaven dan juga Genius One yang diamankan oleh Hai. Tapi permasalahannya adalah di sini ada 3 buah Radiant Armor. Tadi ada Endless Charge yang pecah di tubuh dari Ki. Yap. Itu damage-nya gak masuk sama sekali. Dan apalagi dengan balik lagi hero-hero Dash yang akhirnya bisa menghindari Endless Charge tersebut. Setelah Endless Charge gak ada, damage selanjutnya yang bisa diandalkan adalah dari Kabuki. Tapi lihat, Kabuki sekalinya nabrak, itu ditarik ke belakang. Di saat ada Divine Judgment, di follow up dengan Curse of Crow Energy Impact dari Gamora. Itu satu kena stun tambahan, kedua damage-nya masuk semua. Yap. Tanpa bisa memberikan adanya counter attack. Ini belum lagi untuk Marky udah level max ya, udah maksimal banget, udah level 15 loh dia. Sekali Speedy Lackwheel, dia lompat ke Phantom Step-nya. Wah ini bakal manyus banget damage-nya. Dan sekarang Divine Judgment-nya kena ke arah Hai, tapi Hai-nya masih bisa selamat. Bahkan Heavy Spin udah langsung dikeluarkan di area tersebut. Ada Blazing 2 di bagian belakang yang langsung mengatakan damage ke arah Marky. Marky sedikit lagi IP-nya. Marky langsung menghilang. Untuk Kabuki dia berhasil mendapatkan 2 orang. Bahkan ini adalah 3 orang ketiga yang berhasil dihancurkan. Sorizo-nya looking for Midang agar dia bisa bertahan untuk bisa mendapatkan 1 damage tersebut. Badar saja Kabuki membuat sebuah serangan yang memang diantarkan lebih Giton, apalagi dan lagi finishing yang sangat berantakan. Maniac diamankan oleh Kabuki. Dan akankah ini menjadi one straight push karena attack speed dan juga stack yang dimiliki oleh Kabuki. Ini bisa banget langsung saja merontokkan turret demi turret yang ada. Dan akankah dengan adanya Ki yang hadir bisa mendefense? Tapi nampaknya dari Aura Fire mereka memaksa untuk mundur terlebih dahulu dan disengage aja. Itu bagus banget si flanking lewat Battle Mirror Image, dia Blazing Duet, Maniac berhasil dia dapatkan. Ini adalah instant replaynya. Iya. Di saat semuanya tuh heavy spinnya udah di situ tuh. Oke, gua punya space untuk bisa maju ke bagian depan. Gua Blazing Duet, gua gas habis. Tidak ada WON terlihat di situ. Dan untuk Parsianya berhasil dihancurkan pula. Damage dari Akai tidak akan kuat untuk bisa menahan ataupun 1v1 situation bersama dengan Cloud. Yep. Bahkan Sorizo sendiri dengan stack yang terkumpul dari Adaviter yang penuh banget. Kelar semuanya. Dan apalagi tadi fight-nya itu di dalam satu real manipulation. Di saat mereka kocar-kacir mau mundur, itu pergerakannya terhambat banget. Dan di saat pergerakannya terhambat, dengan mobilitas yang akhirnya nggak terlalu kencang, itu Blazing Duet masuk semua damage-nya. Yap. Dan akhirnya Maniac tercipta untuk Kabuki. Dan sekarang gold-nya udah makin dikejar lagi. Lagi dan lagi nih. Finishingnya hanya ini satu step lagi loh mereka. Yap. Untuk bisa menghancurkan ke arah base tersebut. Cuman entah ada apa di balik itu. Kalau kita bisa bahas match yang kemarin ya, antara Bigetron dan Onyx. Mereka early-nya owning banget. Parah. Dan akhirnya harus tersakiti dengan adanya epic comeback. Dan sekarang udah ter-epic comeback juga sebagian. Belum secara full. Kita lihat aja akan seperti apa lagi nanti setup yang harus dilakukan. Di mana Kabuki di sini harus sudah diperhatikan banget. Sekali dia masukkan Blazing Duet dan di situ tidak ada apa-apa untuk bisa meng-counter. Kelar sudah Ki. Udah langsung pergi dengan Lightning Ball yang ditarik dengan satu Emo Fender. Coba lihat Pesagar mencoba untuk bisa memberikan damage karena dari Marky. Namun dari berbeda ada satu Endless Shot-nya. Kabuki yang kali ini berhasil langsung dilumpuhkan dan ini adalah kesempatan yang baik untuk Bigetron Alpha bisa membalikan keadaan di mana kayaknya. Ada flick yang dikeluarkan yang catatan semalam menjadi milik dari Pesagar. Coba lihat Marky-nya memberikan damage lewat Speedy Lackwheel yang begitu menyakitkan dan Lord kali ini harusnya akan menjadi milik mereka tanpa adanya gangguan lagi. Yap, setelah hilangnya dari Kabuki juga. Dan tadi ada research yang sebenarnya udah keluar ya. Yap. Dari Ki dan juga facehagernya. Lord Slain by Samsung Galaxy S23 berhasil untuk diamankan oleh Bigetron Alpha. Dan Aura Fire pun mereka harus mundur dulu. Setelah mungkin gak bisa nge-contest ke arah Lordnya setelah 4 versus 5. Minion-minion yang terdorong. 3 base turret yang hancur. Ini akan menjadi PR besar untuk Aura Fire sendiri. Dan kita bisa lihat dari segi itemnya. Facehager memang lebih mengarah ke utility. Jadi damage dealer yang bakal diandalkan ke arah Kabuki dan juga dari high-nya. Sedangkan damage yang begitu besar dan udah full item dari sosok Marky sebagai carry di sini. Ada Corrosion, Golden Staff juga Wind of Nature. Dan bahkan dia respect terhadap satu buah Athena Shield. Yap. Ini adalah kesempatan yang
kembali hadir untuk Bigetron Alpha. Hanya tinggal bagaimana finishing yang akan mereka lakukan. Kita lihat saja. Mungkin dari pendukung Bigetron Alpha mereka semua bisa berdoa untuk bisa memberikan sebuah support langsung kepada Bigetron Alpha. Belum ada immortal yang pecah dari Fluffy, tapi Fluffy siap untuk bisa memberikan energi eruption. Begitu menyakitkan Evolutionnya udah kena ke arah satu orang, tapi ternyata itu pun tidak bisa menumbangkan. Aura Fire masih bisa bertahan sejauh ini. Fluffy-nya udah berhasil aja ditumbangkan. Kabuki melokal lagi ke arah Blazing Grenade karena dia tahu. Tapi untuk Kabukinya langsung dihapuk habis-habisan sedikit lagi. Masih ada efek bakar di dalam tubuhnya. Mereka masih bisa mempertahankan sejauh ini tapi tidak untuk waktu yang lama karena Bigetron Alpha menyamakan kedudukan.